Sejarah Hari Peristiwa Kapal 7 Provinsi, Penyebab, Kronologi, dan Dampak. Penyebab Peristiwa Kapal 7 Provinsi. Peristiwa Kapal 7 Provinsi diketahui melibatkan klasi dan perwira menengah Belanda yang dipicu protes terhadap pengurangan gaji yang ditetapkan Gubernur Jenderal B.C. de Jonge. Terjadinya pemberontakan di kapal De Zeven Provinciën memang bertepatan dengan krisis ekonomi yang melanda seluruh lapisan masyarakat Hindia Belanda. Hal ini bermula pada saat pemerintah Hindia Belanda membuat keputusan untuk melakukan pengurangan gaji sebanyak 7%, termasuk bagi anggota marinir pribumi. Keputusan pengurangan gaji tersebut diumumkan secara resmi masing-masing pada 26 Januari dan 30 Januari 1933. Keberatan mencuat mengingat sebelumnya besaran gaji telah 2 kali diturunkan, masing-masing sebesar 5%. Kronologi peristiwa Kapal 7 Provinsi. Keputusan untuk melakukan pengurangan gaji tersebut memicu pemogokan kerja di kapal-kapal maupun di lembaga-lembaga marinir di darat pada 30 Januari 1933. Saat itu lebih dari 400 awak kapal yang hampir semuanya berasal dari Eropa terlibat di dalamnya. Berita pengurangan gaji dan contoh pemogokan anggota Eropa juga menyebabkan terjadinya pemogokan yang sama di kalangan anggota pribumi pada 3 Februari 1933. Hal ini juga menimbulkan pikiran di kalangan sekelompok kecil pribumi di De Zeven Provinciën untuk melayarkan kapal ke Surabaya sebagai pelayaran unjuk rasa. Saat itu De Zeven Provinciën tengah membawa awak kapal yang terdiri dari 141 Eropa dan 256 orang pribumi. Pada 4 Februari 1933, rencana-rencana pemberontakan di kapal De Zeven Provinciën itu semakin jelas. Dampak peristiwa Kapal 7 Provinsi. Akibat serangan pesawat Dornier D-11, De Zeven Provinciën mengalami kerusakan pada beberapa bagian meski tidak cukup berat. Namun korban jiwa dalam penyerangan tersebut cukup banyak akibat ledakan bom yang menghantam bagian geladak. Sementara dikutip dari laman Universitas Malahayati, dampak dari peristiwa Kapal 7 Provinsi antara lain. 1. Gubernur Jenderal de Jonge mendapat dari berbagai pihak karena kebijakan yang diambil, termasuk dari kelompok orang Eropa yang ada di Hindia Belanda. 2. Kaum nasionalis menjadi kambing hitam terhadap terjadinya peristiwa pemberontakan tersebut, karena pemerintah Hindia Belanda menjadi lebih ketat lagi dalam mengawasi kegiatan kaum nasionalis. 3. Campur tangan pemerintah terhadap semua partai politik yang ada di Hindia Belanda semakin dalam. 4. Sejumlah media massa dibredel, pimpinan redaksinya ditahan, dan pergerakan nasional diberangus.